Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga selalu semangat ya. Perkenalkan, nama kakak Siti Nur Asiah dengan NIM 131241050 dari Universitas Ngudi Waluyo. Hari ini kita akan belajar sejarah yang seru, yaitu tentang penjajahan di Indonesia. Sebelum kita mulai, yuk kita absen dulu. Saat kakak sebut namanya, silahkan jawab hadir kak dengan suara yang semangat. Kemudian kita awali dengan berdoa dulu agar pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat. Adik-adik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, kita nyanyi dulu lagu Semangat Yuk. Siapa yang tahu lagu Hari Merdeka? Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ayo, kalian tahu nggak kenapa kita bisa hidup merdeka seperti sekarang? Dulu sekali negara kita dijajah oleh bangsa asing, tapi rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melawan. Hari ini kita akan belajar bagaimana sejarah penjajahan itu terjadi dan bagaimana kita akhirnya merdeka. Hari ini kita akan belajar sejarah yang sangat penting. Kita akan membahas tentang penjajahan di Indonesia. Yuk kita pahami bagaimana perjuangan nenek moyang kita melawan penjajahan agar kita bisa menghargai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Ayo, kalian tahu nggak kenapa kita bisa hidup merdeka seperti sekarang? Dulu sekali negara kita dijajah oleh bangsa asing, tapi rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melawan. Hari ini kita akan belajar bagaimana sejarah penjajahan itu terjadi dan bagaimana kita akhirnya merdeka. Hari ini kita akan belajar sejarah yang sangat penting. Kita akan membahas tentang penjajahan di Indonesia. Yuk kita pahami bagaimana perjuangan nenek moyang kita melawan penjajahan agar kita bisa menghargai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini.
kita akan mengenal siapa saja negara yang pernah menjajah Indonesia, apa tujuan mereka datang ke sini, bagaimana bentuk penjajahan yang mereka lakukan, dan juga bagaimana hebatnya rakyat kita melawan. Siap belajar adik-adik? Negara-negara penjajah. Tahukah kalian, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara loh. Yang pertama ada Portugis. Portugis datang ke Maluku karena ingin mencari rempah-rempah seperti pala dan cengkih. Lalu datang juga Spanyol. Hampir bersamaan dengan Portugis, mereka juga ingin mencari rempah-rempah. Selanjutnya ada Belanda. Ya, ini yang paling lama menjajah kita. Mereka membuat organisasi bernama VOC, dan yang terakhir ada Inggris, juga sempat menjajah Indonesia saat Belanda lemah. Semua datang karena Indonesia kaya. Tujuan penjajahan yang pertama, mencari rempah-rempah mahal di Eropa. Karena di Eropa rempah-rempah itu sangat mahal. 1 karung cengkeh bisa ditukar dengan emas. Yang kedua, menguasai kekayaan alam di Indonesia. Mereka juga ingin menguasai kekayaan alam kita seperti hasil bumi, kayu, dan tambang. Dan yang terakhir, menanam kekuasaan dan pengaruh. Dan tentu saja mereka ingin memperluas kekuasaan. Mereka ingin menunjukkan kalau negaranya paling hebat. Penjajahan. Yang pertama, penjajahan ekonomi. Rakyat disuruh tanam paksa. Misalnya harus menanam kopi atau tebu untuk dijual ke luar negeri. Yang kedua, penjajahan politik. Raja-raja di Indonesia harus patuh kepada pemerintah Belanda. Dan yang ketiga, penjajahan sosial. Rakyat tidak dihargai, diperlakukan semena-mena, bahkan pendidikan hanya untuk orang Belanda saja. Perlawanan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka berani melawan penjajah. Ada 2 jenis perlawanan. Yang pertama, perlawanan fisik. Contohnya, Pangeran Diponegoro dari Jawa. Ia memimpin perang Jawa selama 5 tahun. Kemudian ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ia terkenal sangat gagah berani. Dan yang ketiga, Tuanku Iman Bonjol dari Sumatera Barat. Ia pemimpin perang Patri. Kemudian ada perlawanan modern lewat organisasi seperti Budi Utomo 1908, yang kedua Sarekat Islam 1912, yang ketiga Taman Siswa berjuang lewat pendidikan. Mereka adalah pahlawan sejati yang patut kita teladani. Menuju kemerdekaan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya bangsa kita bersatu. Salah satu tonggak penting adalah Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Saat itulah rakyat Indonesia bebas dari Nah, jadi tadi materi yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Sekarang mari kita uji pemahaman kalian. Siap? Yuk jawab pertanyaan ini bersama-sama. Siapa saja negara penjajah Indonesia? Yaitu ada Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Apa tujuan utama penjajahan di Indonesia? Yaitu untuk mencari rempah-rempah, menguasai kekuasaan yang ada di negara Indonesia. Sebutkan satu contoh perlawanan terhadap penjajahan. Ada Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, dan Tuanku Imam Bonjol. Apa makna dari Sumpah Pemuda? Yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Kapan Indonesia merdeka? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesimpulan pada pertemuan hari ini kita sudah belajar sangat banyak dan tentunya sangat seru dan asik. Mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka menjajah karena ingin rempah-rempah, kekayaan alam, dan kekuasaan. Bentuk penjajahan ada 3, ekonomi, politik, dan sosial.
rakyat Indonesia melawan, baik dengan senjata maupun dengan pendidikan dan organisasi. Akhirnya kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah perjuangan yang sangat panjang. Itu yang dapat kakak simpulkan pada pertemuan hari ini. Sekian dari kakak. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.